Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asarra hikmatas siyami junnatan li'ibadihil mu'minin wa hathahum fihi bikasratis sidqi wal qiyami wat tilawati kayakunu minal muhsinin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh amin wahyi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Islamic Center Jakarta, alhamdulillah wasyukurulillah selalu terungkap dengan ucapan lidah dan terukir dengan bisikan hati dan tampak dengan perbuatan kita di dalam takwa kepada Allah yang menunjukkan lengkapnya syukur kita sebagai bukti bahwa kita hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita sudah sampai malam yang ke-26. Saya akan kemukakan satu tema, puasa membentuk pribadi muslim yang kuat dan tangguh menghadapi segala macam cobaan dan rintangan. Karena selama 25 hari kita puasa, benar-benar kita ditempa oleh Allah untuk bisa punya daya tahan yang tinggi. Pertama, dari segi kesehatan. Memang kesehatan ini adalah tanpa diminta, tanpa diharap, sudah terbukti bagi orang yang puasa. Para dokter membuktikan dengan puasa ini kita bisa sehat. Dokter meriksa seorang yang umurnya 70 tahun lebih dalam keadaan sehat, tidak berpenyakit jantung, tidak darah tinggi, tidak diabetes. Lalu ditanya, kenapa Bapak bisa sehat seperti ini? Saya hanya jalankan puasa setiap hari Senin dan Kamis. Dr. Hembing pun sering mengemukakan bahwa orang puasa itu sehat. Karena bila orang sudah puasa selama 12 hari berturut-turut, ini adalah hikmahnya membunuh sel-sel kanker yang ada di tubuhnya, sehingga kecil kemungkinan orang yang sering puasa terkena penyakit kanker. Bila sudah lebih daripada 20 hari, darah akan membentuk darah putih yang kuat untuk menolak segala penyakit.
dan seterusnya. Maka dengan puasa membentuk pribadi mukmin yang kuat. Pertama, sehat jasmani. Yang kedua, dalam puasa ini membentuk pribadi mukmin yang kuat untuk punya pertahanan yang teguh, tidak terbawa oleh alur godaan nafsu, alur godaan setan, alur godaan himmah kebinatangan. Karena biasanya kalau orang tidak puasa bergumul dengan alur himmatud daniyah, semangat dan keinginan yang rendah yang dalam bentuk kebinatangan. Karena biasanya kalau nggak puasa kita selalu aktif untuk makan, aktif untuk minum, yang akhirnya banyak membuang air besar. Ini himmah binatang yang orang Sunda katakan hardolin, dahar modal ulin. Tapi dalam puasa kita tinggalkan makan minum kita, dan pun kita tinggalkan himmah daniyah yang berbentuk syahwatiyah, dorongan syahwat kepada seksual. Karena bila kita puasa, kita ini meninggalkan keinginan seksual kita walaupun halal terhadap istri kita. Ini mempunyai satu hikmah yang besar. Kalau yang halal dia mampu untuk tinggalkan ketika dia puasa, apalagi yang diharamkan Allah yang namanya berzina. Maka di masa datang orang yang benar-benar menghayati puasa adalah alladzina li furujihim hafizun. Dia bisa jaga kehormatan dirinya di masa mendatang. Yang ketiga, puasa ini adalah membuat pribadi muslim kuat untuk meninggalkan bisikan-bisikan setan. Karena setan ini adalah bisikannya supaya kita meninggalkan ibadah dan supaya kita melakukan kekejian dan kemaksiatan. Sehingga Allah firmankan dalam Quran, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menyuruh kamu setan itu menjanjikan kamu kefakiran, dalam arti menakut-nakuti kamu, jangan zakat nanti kamu fakir, jangan sedekah nanti kamu miskin, jangan jariah nanti hartamu habis. Ini setan selalu membisikkan kita, jangan sedekah, jangan zakat, bahkan jangan ibadah kepada Allah. Tapi hati yang beriman mengatakan tidak. Orang yang sedekah malah hartanya bertambah. Nabi bersabda dalam hadis, uqsimu billah ma naqasa malun min sadaqatin. Demi Allah, saya bersumpah tidak kurang harta siapapun, harta apapun karena disedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tetapi harta itu bertambah, bertambah, bertambah. Ini dengan puasa iman kita akan mencuat, menolak bisikan setan. Dan setan pun wa ya'murukum bil fahsya. Setan menyuruh kamu berbuat keji, berbuat yang nista, berbuat yang hina, menyuruh orang berzina, minum arak, berjudi, membunuh orang dan lain sebagainya. Tapi hati mengatakan bahwasanya iman menyuruh kita untuk mengikuti perintah Allah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan kepada kamu ampunan dan karunia. Ampunan dengan kita berpuasa, ampunan dengan kita bangun malam,
ampunan dengan kita hidupkan akhir Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti 3 masalah itu ada dalam hadis Bukhari, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, diampunkan dosanya yang lalu. Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, diampunkan dosanya yang telah lalu. Dan man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, diampunkan dosanya yang lalu. Berarti dengan kita puasa, iman itu akan selalu menolak ajakan setan yang menyuruh kita berbuat keji dengan mengingat firman Allah, wallah ya'idukum maghfirah, Allah menjanjikan ampunan, wa fadlan minhu, dan karunia daripadanya, yakni pahala ibadah. Berarti dengan kita puasa, badan kita kuat jadi sehat. Dengan kita puasa, hati kita kuat bisa menolak dorongan keinginan kebinatangan, makan dan minum, dorongan keinginan syahwat, melepaskan seksual di saat puasa, dorongan keinginan mengikuti bisikan setan yang menyuruh kita berbuat keji, meninggalkan ibadah. Ini adalah merupakan hal yang telah disampaikan oleh Nabi dalam hadis Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-saumu junnah idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yabsuq wala yajhal fa in syatamahu aw qala qatalahu ahadun falyakul inni shaim. Nabi bersabda, apabila as-saumu junnah, puasa itu bagaikan perisai, penangkis daripada senjata ketika berperang, namanya junnah. Zaman Nabi karena senjatanya itu panah, pedang dan tombak, maka cukup ditangkis dengan besi yang berbentuk bulat, selalu ada di hadapan tentara. Bila kena panah, dia tangkis dengan junnah yang terbuat dari besi. Mungkin sekarang kalau itu nembus peluru, penangkisnya adalah pakaian anti peluru, mobil anti peluru, yang sehingga peluru tidak tembus. Itu junnah. Bahkan kalau perangnya pakai peluru kendali, mungkin penangkisnya adalah penangkis peluru kendali. Itu semua adalah tujuannya menghindari daripada senjata musuh yang akan membinasakan kita. Musuh yang paling keras itulah hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Dalam hadis Nabi sabdakan, a'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Yang paling keras musuhmu adalah hawa nafsu yang ada di antara dua lambungmu. Nah, dengan puasa itu kita bisa hindari semua itu. Karena puasa merupakan salah satu ibadah yang abstrak, ibadah yang tidak tampak oleh mata, ibadah yang tidak bisa dicerna oleh pengetahuan, ibadah yang tidak terindikasi dengan kamera dan komputer. Ulama mengatakan dalam kitab-kitab fikih, as-siyam imsakun an mufattiratin jami'a naharin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'a niyatin makhsusatin min mu'minin akilin tahirin anil haidi wan nifas. Kata ulama, puasa adalah imsak, satu ibadah yang intinya menahan keinginan yang timbul dari hatinya, dari batinnya, untuk meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa. Begitu ada pengen makan, sudah kita tahan, tidak, saya lagi puasa. Pengen minum, tidak, saya lagi puasa. Pengen melepaskan seksual, tidak, saya lagi puasa.
ingin melakukan hal yang batalkan puasa, seperti memasukkan obat ke dalam rongga terbuka, tidak, saya lagi puasa. Semua yang membatalkan kita sudah tahan sebelum terjadi. Ini yang namanya puasa. Ditahan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib, disertai dengan niat ketika malam hari, karena niat ini adalah satu ikatan antara kita dengan Allah sebelum puasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa, ya Allah, esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah. Ini sudah mengikat diri. Dari malamnya sudah ikat diri kita kepada Allah bahwa besok kita akan puasa. Nah, ini puasa abstrak. Min mu'minin dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah. Kalau orang kafir tidak sah puasanya. Karena kafir adalah orang yang tidak sah niatnya dan tidak diperhitungkan amal ibadahnya oleh Allah. Allah berfirman, alladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a wa idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Orang kafir segala amal ibadahnya, amal baiknya seperti fata morgana, bayang-bayang air yang ada di jalan terkena sinar matahari. Bila didatangi oleh orang yang haus, tidak mendapat air sedikit pun. Yang dia dapat perhitungan Allah nanti pada hari kiamat, karena Allah maha segera hisabnya. Jadi orang kafir amalnya tidak diterima, orang kafir niatnya tidak diterima. Makanya min mu'minin kata ulama, puasa itu dilakukan oleh orang yang sudah beriman, karena malamnya sudah mengikat janji, ya Allah besok saya mau puasa. Tahirin anil haidi wan nifas, tentu yang berakal sehat, karena kalau gila batal puasanya. Kalau dia tidak berakal dari pagi sampai sore, yang namanya pingsan, itu juga membatalkan puasa. Tahirin anil haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ini puasa. Jadi puasa ini satu ibadah yang membentuk kekuatan pribadi untuk bisa menahan diri dari apa yang membatalkan. Bahkan puasa ini, kata Ibnu Hajar Al-Qastallani dalam syarah Fathul Bari, terbagi kepada 4 macam. Ada namanya saumul awam, puasa orang awam. Kalau puasa orang awam, dia hanya menjauhkan semua yang membatalkan, tapi tidak menjaga diri dari perbuatan dosa. Ini kata Nabi bisa menjadi sesuatu hal yang menghilangkan pahala. Kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa melainkan lapar dan haus saja. Ini puasa orang awam. Dia ceritakan orang, dia berdusta, dia zalim dalam puasanya. Ini dosa-dosa ini bisa menghapuskan pahala puasanya. Yang kedua, ada kata Syekh Ibnu Hajar, khawasul awam, orang awam yang istimewa. Selain dia menjauhkan yang membatalkan, juga dia menjauhkan dosa. Lidahnya enggak berbuat dosa, matanya tidak berbuat dosa, telinga, tangan, kaki tidak berbuat dosa sepanjang puasa. Maka inilah orang puasa yang dikategorikan mendapat pahala ampunan dari Allah. Yang ketiga, orang yang tidak lalai daripada menyebut nama Allah, mengingat kebesaran Allah. Yang dalam puasa hanya dia zikrullah, hatinya selalu menyebut Allah, mengingat kebesaran Allah, menyebut kesucian Allah, tidak pernah lalai dari itu. Ini golongan yang namanya khawas, istimewa puasanya mengingat Allah. Dan yang terakhir adalah orang yang khawasul khawas. Ini puasa aulia dan nabi, hanya musyahadah kepada Allah. Melihat bumi ingat Allah, melihat dirinya ingat Allah, melihat apapun ingat Allah. Karena al-khalqu ayatun min ayatillah, makhluk ini adalah tanda daripada tanda kekuasaan Allah. Jadi hatinya musyahadah sama Allah. Nah, ini puasa. Bukan hanya membentuk pribadi mukmin yang kuat dengan sehat badan, hati yang teguh, bahkan puasa meningkatkan dia dari puasa awam menjadi puasa khawasul awam, bisa menjadi khawasul khawas.
Karena itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dengan kita puasa ini, mari kita rasakan dan kita amalkan hikmah itu. Nanti di masa datang kita jaga sehat kita jaga kekuatan batin kita, bahkan ada satu lagi, kita jaga akhlak kita. Karena puasa adalah membentuk pribadi mukmin yang berakhlakul karimah. Nabi katakan, wa in qatalahu au qala syatamahu faqul inni shaim, faqul inni shaim, faqul inni shaim. Apabila ada orang yang mengajak berkelahi, qatalahu asalnya ngajak berperang, ngajak berkelahi, au syatamahu, atau mengajak mencaci maki dia, hendaklah dia berkata, inni shaim, sungguhnya saya sedang berpuasa. Kita tidak ikut dalam suasana emosi berkelahi, kita tidak ikut dalam suasana emosi mencaci, tapi kita ingat saya sedang menahan emosi karena saya lagi puasa. Ini luar biasa. Kalau ini bisa kita lakukan dalam setiap saat, jadilah kita orang yang selalu menjalankan perintah Allah, baik dalam ibadah atau di luar ibadah, punya pertahanan yang tidak terpengaruh oleh situasi luar. Luar mengajak dosa, enggak. Luar mengajak maksiat, tidak terbawa. Bahkan diajak berkelahi, tidak terbawa arus emosi perkelahian. Dia tetap punya satu akhlakul karimah, yang kalau lewat di tengah-tengah orang yang berdosa, dia lewat dengan mulia, tetap iman, tetap berakhlakul karimah, tetap dia mendekatkan diri kepada Allah. Nah, inilah sebabnya saya utarakan satu ayat dalam surah Al-Maidah ayat 104, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hai orang yang beriman, hendaklah kamu selalu memperbaiki dirimu. Perbaiki iman kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki kekuatan batin dan hati kita. Untuk apa? Agar kamu bisa menjadi orang yang punya daya tahan yang kuat. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan pengaruhi kamu, tidak akan bahayakan kamu orang yang mencoba ingin membikin sesat kamu. Walaupun tinggal di Jakarta yang penuh dengan godaan, kita enggak terbawa oleh suasana Jakarta. Allah akan membentuk kita seperti ikan yang hidup di atas air asin. Sepanjang dia hidup, kita angkat ikan itu enggak terpengaruh asin. Tapi kalau kita ambil satu ikan yang mati, lempar ke air asin, sebentar dia sudah pengaruh asinnya. Kenapa? Karena ikan hidup ada nyawanya. Begitu juga kita, kalau iman kita selalu berfungsi, Islam kita selalu berfungsi, akhlak kita selalu berfungsi, apapun di hadapan kita nggak akan membawa pengaruh kepada kita. Nah, ini yang Allah katakan, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan mempengaruhi kamu, membahayakan kamu siapapun yang ingin bikin sesat kepada kamu. Ilallahi marji'ukum jami'a, ingat kepada Allah kamu akan kembali semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, Allah akan memberitahu semua apa yang kamu lakukan. Inilah yang dapat saya sampaikan, bahwa puasa membentuk pribadi yang kuat dan tangguh dengan keimanan, amal soleh dan akhlakul karimah. Insya Allah setelah Ramadan, orang-orang Muslim Jakarta dan Indonesia punya pertahanan tangguh dan kuat dengan keimanan, amal yang soleh, sehingga menjadikan kota Jakarta kota yang penuh dengan iman dan akhlakul karimah. Dan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.